Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan, bersama saya Ketua 1 Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris, saya ingin menyampaikan launching penerimaan peserta didik baru atau kita sebut dengan PPDB tahun 2020-2021. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan PPDB 2020-2021 melalui 2 tahap. Kemudian secara sistem kita sudah siap. Support sistem kita bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Bandwidth kita di 1 giga per second, cukup bagus begitu. Kemudian dasar pelaksanaannya adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019 terkait dengan PPDB untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk di dalamnya adalah juga SLB. Kemudian juga kita punya Pergub nomor 37 tahun 2020 tentang PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, termasuk di dalamnya adalah petunjuk teknis. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada perbedaan di Jawa Barat bila dibandingkan dengan Permendikbud nomor 44. Ini adalah berhubungan dengan kuota. Jadi kalau di Permendikbud untuk jalur zonasi minimalnya adalah 50%, di Jawa Barat juga sama 50%. Di Permendikbud untuk afirmasi adalah minimalnya 15%, di Jawa Barat 20%. Jadi itu saja perbedaannya. Sehingga untuk jalur prestasi ya maksimalnya Jawa Barat adalah 25% dan untuk perpindahan orang tua itu 5%. Tapi apabila di dalam jalur afirmasi itu tersisa, tentu ini akan disalurkan ke prestasi, yang penting maksimalnya adalah 30%. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apabila kita membandingkan ya pelaksanaan PPDB tahun 2019-2020 dengan sekarang, yaitu PPDB 2020-2021, yang pertama tentu saja ini adalah terkait dengan pendaftaran. Yang tahun lalu pendaftaran itu adalah melalui daring dan luring. Tetapi tahun ini sebagaimana Bapak dan Ibu mengetahui bahwa kita sedang menjalani pandemik untuk COVID-19, sehingga seluruhnya kita fokus untuk menghindari kerumunan ya, sehingga kita melaksanakan pendaftaran ini semuanya melalui daring, kira-kira seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga tahapan, jadi tahun lalu ya tahapannya hanya 1 tahap, sementara sekarang adalah 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah untuk jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan ya. Itu dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Juni. 8 sampai 12 Juni. Dan yang kedua, tahap yang kedua itu adalah untuk jalur zonasi, karena SMA tidak ada zonasi, jadi termasuk juga adalah untuk prestasi yang dari rapat umum begitu ya. Jadi ada dua tahapan. Tahap 1 adalah tanggal 8 sampai 12 Juni. Tahap keduanya adalah 25 Juni sampai 1 Juli. Jadi saya ulangi, 25 Juni sampai 1 Juli. Tentu dari sekarang ini adalah tanggal 11 sampai kepada nanti pendaftaran tanggal 8 Juni,
ini adalah persiapan terkait dengan pendataan. Jadi ini kita lakukan bagaimana kita berkomunikasi dengan para pendaftar ataupun juga sekolah asal dalam hal ini. Kemudian pada tahun yang lalu ya, PPDB tahun lalu itu tidak ada akun. Nah, karena sekarang semuanya melalui daring, sehingga sekarang Provinsi Jawa Barat akan membagikan akun. Jadi akunnya ada dua. Yang pertama adalah akun sekolah dan yang kedua adalah akun untuk para peserta didik atau pendaftar. Tentu akun ini akan dibagikan ke sekolah dan sekolah akan membagikan lagi kepada anak-anak. Melalui apa anak-anak mendapatkan akun? Tentu ini harus ada komunikasi dari sekolah asal. Dalam hal ini adalah SMP atau MTS begitu ya. Oleh karena itu tentu harus ada sebuah komunikasi antara wali kelas dengan masing-masing peserta didik pada saat di sekolah asal. Jadi inilah yang kemarin dipesankan oleh Pak Sekda, karena kemarin kita juga melakukan rapat virtual antara Pak Sekda, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para kepala dinas pendidikan se-Jawa Barat untuk menginformasikan bahwa PPDB tahun 2020-2021 ini akan sukses adalah ketika kita betul-betul bekerja sama melakukan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kabupaten kota. Teman-teman yang saya hormati ya, yang perlu saya sampaikan adalah tadi mengenai akun harus ada komunikasi antara peserta didik dengan wali kelas. Komunikasi inilah yang akan membantu kesuksesan daripada syarat-syarat ya yang harus diupload, karena syarat-syarat pada tahun lalu itu dibawa langsung ke sekolah tujuan, karena sekarang harus melalui daring jadi diupload ya, tetapi sebagiannya adalah sudah kita siapkan sehingga asli atau fotokopinya nanti saja dibawanya pada saat sudah diterima begitu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, alur pendaftaran ingin saya sampaikan kalau SMA itu ada 4 alur. Yang pertama adalah zonasi, yang kedua prestasi, yang ketiga afirmasi, dan yang keempat itu adalah perpindahan orang tua atau anak guru. Sementara untuk SMK itu hanya 3 ya, jadi prestasi, kemudian afirmasi dan perpindahan ya. Tidak ada jalur zonasi untuk SMK karena SMK itu langsung disesuaikan dengan jurusannya atau pilihan ya dari masing-masing peserta didik. Kemudian untuk SMK adalah tadi 3 jalur, dan untuk SLB itu tidak ada berbasis zonasi ataupun juga alur ya. Jadi untuk SLB itu adalah disesuaikan dengan jenis kebutuhan daripada siswa. Kemudian untuk afirmasi kita sudah bekerja sama dengan dinas sosial baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi adalah ini siapa saja yang bisa mendaftar di jalur afirmasi. Salah satunya adalah untuk PKH ya, kemudian yang penerima kartu keluarga sejahtera, kemudian kartu Indonesia Sehat, kartu Prasejahtera, Indonesia Pintar, kemudian sembako murah, dan juga program-program lain yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik itu provinsi, pusat, termasuk juga adalah kabupaten kota. Bapak dan Ibu, untuk secara teknis kita akan melaksanakan penjelasan teknis pada besok begitu, sehingga mudah-mudahan besok kita sudah bisa secara teknis bisa menyampaikan informasi-informasi atau mensosialisasikan, khususnya adalah bagi para kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di SMP
tentu saja adalah juga kepala sekolah dan guru-guru yang ada di SMA, dan yang paling penting lagi adalah para orang tua dan para calon peserta didik untuk SMA, SMK, SLB, dan tentu saja MA. Kemudian web yang bisa diakses itu adalah di http://ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Kemudian juga di website resmi disdik.jabarprof.go.id. Kemudian ada Instagram ya, Disdik Jabar, kemudian juga ada Twitter dan juga ada Facebook. Bapak dan Ibu, untuk penetapan nanti atau pengumuman penetapan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan PP nomor 17, ini adalah menjadi kewenangan daripada sekolah ya. Jadi nanti sekolah secara mandiri, dewan guru ya dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian menetapkan peserta didik yang akan diterima di sekolah yang dituju, begitu ya. Artinya sekolah tersebut kemudian nanti penetapannya akan dikeluarkan melalui SK kepala sekolah dan dilaporkan ke provinsi untuk diumumkan di sistem. Itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan launching PPDB Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mohon doa dan juga kerjasama dari Ibu dan Bapak untuk sama-sama bisa menginformasikan, mensosialisasikan informasi PPDB di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2021. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.